Shalom, bertemu lagi di renungan hari ini. Puji Tuhan ya, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada bagi kita ya. Kiranya kita semakin dikuatkan setiap harinya dalam Tuhan. Kita bisa menjadi apa yang Tuhan mau. Kita bisa menjadi saluran berkat bagi Tuhan ya. Kemanapun kita melangkah, kegiatan apapun yang kita lakukan, kiranya kita bisa menjadi apa yang benar-benar diinginkan Tuhan ya. Di hidup kita yang sekali ini. Amin ya, amin. Di setiap hidup manusia ada tantangan, ada persoalan. Karena sebagai makhluk yang sosial dan berada di sekeliling anggota keluarga atau anggota ini ya, sosial di mana kita ditempatkan, saat melakukan interaksi dengan orang lain atau saudara kita atau siapapun, pasti terjadi gesekan. Dan kiranya jangan semakin kita berakar kuat ya di dalam Tuhan Yesus, segala gesekan itu bisa menajamkan kita, bisa mendekatkan kita kepada hadirat Tuhan ya. Apapun yang terjadi, kita bisa mengambil sisi positif apapun yang kita alami ya. Mungkin saat mengalami di masa lalu kita belum bisa melihat apa yang dimaksudkan Tuhan, tapi dengan berjalannya waktu, semakin kita dewasa, kita tahu apa yang dimaksudkan Tuhan, sehingga kita berada di suatu lingkungan. Dan kiranya apapun yang kita lewati itu benar-benar menguatkan kita, semakin meneguhkan kita, semakin melekatkan kita kepada Tuhan ya. Hadirat Tuhan memenuhi hidup kita. Apapun yang kita alami, ubahlah menjadi berkat bagi orang lain selama kita hidup. Entah keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, bahkan sampai ke penghujung bumi seperti yang Tuhan mau. Yang dialami oleh Paulus saat dia menjadi anggota mahkamah agama, menangkapi orang-orang yang mencintai Tuhan Yesus, masukkan ke penjara, menyiksa. Agar apa? Agar mereka menyangkal iman mereka kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan pakai masa lalu Paulus itu untuk mengajar orang-orang yang sebelumnya sama seperti Paulus ya, untuk mengubahnya menjadi alat bagi Tuhan. Pengalaman Saulus ya, berada di lingkungan sosial di mana Paulus bekerja sebelumnya di mahkamah agama, dipakai Tuhan saat pelayanan. Amin ya. Sehingga Paulus bisa mengajar ya, berfirman, bersaksi di segala lingkungan, dari rakyat sampai pejabat. Kiranya kita juga bisa memakai semua pengalaman kita ya, apapun kejadian di hidup kita, untuk menjadi senjatanya Tuhan untuk berfirman, bersaksi. Amin ya. Karena hidup kita yang sekali ini, biarlah kita pakai apapun ya profesi kita, apapun yang kita lakukan, tidak hanya pelayan Tuhan atau tidak hanya pendeta. Karena banyak juga yang profesional menjadi pendeta banyak, pengusaha menjadi pendeta banyak, pengajar jadi pendeta banyak. Apapun profesi kita ya, kita pakai itu sebagai senjata kemuliaan Allah untuk bersaksi, berfirman, memberkati orang lain. Amin ya, sehingga mereka bisa merasakan kasih Tuhan. Mereka mendapatkan lawatan Roh Kudus, itu yang kita harapkan. Amin ya. Amin. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kita semua. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu,
selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Amin ya, puji Tuhan. Amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkannya firman Tuhan di Roma pasal yang ke-14 ayat 13 sampai 23. Judul perikopnya, jangan memberi batu sandungan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah, engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dia. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi di sini Paulus mengajarkan makanan dan minuman itu janganlah menjadi batu sandungan. Karena apa? Tuhan itu sudah mati untuk orang itu juga. Jadi kalau kita menghakimi orang lain atau menajiskan orang lain karena makanannya, Paulus mengatakan celakalah orang itu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus kita telah mati di salib untuk orang yang kita najiskan itu. Jadi di sini diajarkan jangan menghakimi siapapun. Karena Tuhan Yesus telah mati untuk semua orang. Telah mengorbankan nyawanya. Kemudian bangkit saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu sudah berkorban untuk semua orang. Jadi kita di sini diajarkan untuk tidak menghakimi, tidak menajiskan orang-orang karena makanannya. Paulus dikatakan celakalah orang tersebut yang menajiskan orang lain karena makanan. Amin ya. Jadi kiranya kita
semakin mengerti ya isi hati Tuhan. Jadi ini benar-benar pembelajaran bagi kita untuk merenungkan ayat firman Tuhan dengan benar. Karena ini sebagai koreksi bagi diri kita sendiri. Jangan kita menghakimi satu orang pun. Jadi penting ya bagi kita untuk merenung-renungkan ayat firman Tuhan. Karena kita tidak tahu ya kelakuan apa yang dari kita yang ternyata mendukakan Allah. Bayangkan apabila kita menjadi batu sandungan orang lain, di sini dikatakan celakalah orang itu yang telah menjadi batu sandungan orang lain. Amin ya, karena apa? Tuhan Yesus telah berkorban untuk dia yang tersandung oleh orang tersebut. Kita akan renungkannya dari ayat di awal. Janganlah kita saling menghakimi. Diajarkan kita tuh jangan menghakimi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Apapun yang kita anggap najis dalam diri seseorang, janganlah kita membuat orang itu tersandung. Jangan membuat orang itu jatuh dan tersandung karena kita. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Jadi saat kita menganggap seseorang itu najis, itu bagi kita sendiri, tapi Tuhan tidak menganggap orang itu najis. Amin ya. Hanya sesuatu salah yang dilakukan yang bisa bertobat. Karena penghakiman itu milik Tuhan. Maka diajarkan jangan menghakimi. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Jadi kalau seseorang di sini dikatakan menyakiti hati saudara ya oleh karena makanan yang mereka makan, berarti kita tidak ada di dalam tuntunan kasih itu. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Jadi seseorang kalau menghukum orang lain karena makanan yang mereka makan, itu bukan dalam tuntunan kasih. Karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Amin ya. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Itu yang harus kita kejar, yang berguna dan saling membangun. Jadi kita itu dikatakan oleh Paulus harus saling membangun manusia, menajamkan manusia untuk membuat manusia lain terbangun, dapat sejahtera, dapat positif lebih lagi, untuk saling membangun. Amin ya. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Jadi manusia-manusia di dalam muka bumi ini adalah pekerjaan Allah yang telah dibayar lunas oleh Allah. Janganlah kita rusakkan mereka oleh karena makanan yang kita makan. Seperti itu. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Dikatakan sini, celakalah orang itu oleh karena makanannya orang lain jadi tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Amin ya. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Celakalah orang yang menjadikan makanannya jadi batu sandungan bagi orang lain. Ini benar-benar menguatkan kita. Penting bagi semua orang, bagi kita, apalagi yang mencintai Tuhan Yesus, untuk bercermin setiap harinya dengan ayat-ayat firman Tuhan. Karena
Segala sesuatu yang menyelakakan orang lain, yang menajiskan orang lain, berarti dikatakan tidak dalam tuntunan kasih. Padahal kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih adalah cerminan dari Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Kiranya kita semakin dikuatkan, semakin hari kita semakin bercermin lebih lagi dalam ayat firman Tuhan, bukan untuk menghukum kita, diri kita sendiri atau orang lain, tapi untuk mengerti hati Tuhan, untuk bisa menjadi apapun yang Tuhan mau. Amin ya. Selama di hidup kita di dunia sekali ini, janganlah kita menjadi batu sandungan. Amin ya. Amin. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu. Biarlah kami bisa menjadi kepanjangan tangan-Mu. Kami berdoa untuk siapapun yang saat ini sedang sakit, berikan kesembuhan, mujizat daripada-Mu. Apapun dalam tubuh kami semua yang bukan daripada-Mu, Kau cabut. Beri kami pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu, yang dapat memberkati kami, keluarga kami, bahkan sampai penjuru bumi untuk lebih dekat lagi kepada-Mu. Beri kami semuanya pasangan hidup yang daripada-Mu, yang cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Siapapun dari kami yang mengalami masalah, persoalan, tantangan hidup, berikan kami solusi-Mu, penyelesaian masalah-Mu, berkat-Mu, hal-hal yang baik daripada-Mu, mujizat-Mu, Roh Kudus-Mu, solusi-solusi daripada-Mu. Terima kasih Kau bernyata ada dalam nama Tuhan Yesus. Amin.